Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, data riset Bloomberg terakhir menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam negara yang berpotensi mengalami resesi. Meski persentasenya terbilang kecil, tapi potensi itu ada dan patut kita waspadai. Dan kita akan lihat data-datanya berikut ini. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat daftar negara yang masuk dalam hasil riset Bloomberg yang dinyatakan ini sangat rawan untuk mengalami resesi. Yang pertama adalah Sri Lanka. Ini dengan persentase terbesar, yakni sebanyak 85%, diikuti New Zealand 33%, Jepang dan Korea Selatan 25%, dan seterusnya. Anda bisa melihat di layar kaca Anda saat ini. Bahkan kita lihat di situ ada negara-negara besar atau negara-negara maju begitu ya, seperti China, kemudian Australia, Jepang yang juga tidak lepas dari ancaman untuk terjadinya resesi. Dan kita lihat tadi seperti yang saya bilang bahwa Indonesia persentasenya memang kecil, sebesar 3%, tetapi angka ini masih ada dan ini menjadi suatu hal yang sebaiknya diwaspadai karena kita tahu bahwa Indonesia ini sebetulnya sudah pernah mengalami resesi pada tahun 2020. Resesi ini adalah suatu kondisi ekonomi di mana negara ini pertumbuhan ekonominya negatif selama atau sebanyak 2 kuartal secara berturut-turut. Nah, saya akan bagikan datanya. Kalau di pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 di triwulan kedua, ini terkontraksi 5,32%. Kemudian di triwulan ketiga terkontraksi lagi 3,49%. Dan di triwulan keempat ini minus 2,19%. Jadi secara 3 kali berturut-turut bahkan Indonesia pertumbuhan ekonominya di tahun 2020 negatif begitu ya. Tetapi negatifnya ini terus mengalami perbaikan. Nah, terkait hal ini, hasil riset dari Bloomberg, apa yang sebetulnya menjadi pernyataan atau direspon begitu oleh pemerintah Indonesia? Ini disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ini disampaikan di Nusa Dua Bali pada tanggal 13 Juli lalu. Sri Mulyani mengatakan kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi resesinya di atas 70%. Namun ini yang saya garis bawahi, ini tidak berarti kita terlena, kita tetap waspada. Saya tadi bilang bahwa negara yang persentasenya paling besar untuk mengalami resesi adalah Sri Lanka, 85%. Kita tahu mengikuti informasi bahwa bagaimana sengkarut di Sri Lanka yang terjadi. Nah, apa sebetulnya yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi pada Sri Lanka, pemirsa? Yang pertama, ini diawali sebetulnya pada tahun 2019, di mana pada saat itu ada serangan bom ekstremis yang menyerang gereja dan juga hotel. Pasca kejadian, pemirsa, untuk sektor pariwisata Sri Lanka ini langsung terdampak. Belum selesai, belum bisa bangkit dari hal itu, pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Sri Lanka. Kemudian hal-hal berikutnya, pemirsa, dari 2 kejadian itu kemudian membuat Sri Lanka ini gagal untuk membayar utang luar negeri atau ULN sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Sri Lanka juga kehabisan stok dolarnya, sehingga ini pun juga berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk membayar impor bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Sri Lanka. Itulah mengapa harga-harga bahan pokok di Sri Lanka seperti BBM, harga pangan ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Sri Lanka, Indonesia meskipun persentasenya masih kecil seperti yang saya bilang tadi 3%, harus apa? Harus melakukan langkah-langkah mitigasi yang seperti apa? Ini disampaikan oleh Telisa Aulia Valianti, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Yang pertama, ia mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan diversifikasi ekonomi. Jangan hanya bergantung pada 1 atau 2 komoditi saja, tetapi diversifikasikan ke sektor-sektor yang memang punya nilai tambah. Seperti halnya manufaktur yang bisa menjadi bantalan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini adalah Indonesia. Yang kedua, Telisa juga menghimbau berharap kepada pemerintah jangan terlalu mengandalkan impor khususnya di sektor pangan dan energi. Beliau juga mengingatkan harus meningkatkan produksi dalam negeri. Ini harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal yang berikutnya adalah terkait dengan hati-hati mengelola utang luar negeri. Ini yang menjadi hal berikutnya yang disoroti.
Kemudian yang keempat adalah penghematan belanja pegawai dan anggaran. Ini sebaiknya dialihkan untuk memberikan stimulus di sektor usaha kecil dan menengah, lalu juga digitalisasi perizinan. Dan yang berikutnya adalah kelola kebijakan subsidi agar tidak memberatkan APBN. Jadi semuanya harus dilihat secara makro, pemirsa, jangan apa-apa diberikan subsidi sehingga APBN negara Indonesia ini bisa begitu berat, bisa menjadi beban, dan ini bisa berdampak negatif bagi ekonomi negara. Setidaknya ini adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Telisa Aulia Valianti, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Kita berbicara soal utang luar negeri yang sering kali dibahas, diulas begitu ya. Utang luar negeri Indonesia sangat tinggi, sangat besar. Saya akan ajak Anda untuk melihat datanya. Yang pertama adalah saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui jumlah utang luar negeri Indonesia per Mei 2022 adalah 406,3 miliar dolar Amerika Serikat, pemirsa. Angka ini terus mengalami penurunan, alias Indonesia ini berarti sudah bisa atau tetap masih mampu membayarkan hutang-hutangnya. Kita kalau berbicara utang luar negeri Indonesia, maka kita berbicara bukan hanya utang pemerintah. Karena utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari 3. Utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri bank sentral, dan juga utang luar negeri swasta. Nah, untuk yang pertama pemirsa, saya ingin mengajak Anda bahwa di ketiga jenis utang luar negeri itu, baik itu oleh di sisi pemerintah maupun di sisi swasta, ini semuanya mengalami kontraksi. Kita berbicara utang luar negeri Indonesia secara keseluruhan terlebih dahulu ya. Utang luar negeri Indonesia 406,3 miliar dolar Amerika Serikat ini sudah berkurang atau terkontraksi 2,6% year on year. Ini berarti kalau dibandingkan pada akhir Mei 2021. Kemudian utang luar negeri pemerintah ini juga terkontraksi cukup tinggi 7,5% year on year. Di mana ini ada disebabkan beberapa hal. Yang pertama, beberapa seri surat berharga negara atau SBN yang memang jatuh tempo di bulan Mei 2022 dan pengaruh sentimen global yang memicu pergeseran investasi portofolio di pasar SBN domestik oleh investor non-residen. Kemudian untuk utang luar negeri swasta ini juga mengalami kontraksi 0,7% year on year di akhir Mei 2022, tetapi memang untuk utang luar negeri swasta ini sempat mengalami pertumbuhan 0,3% pada bulan April, tetapi kemudian terkontraksi lagi 0,7% year on year. Nah, kalau Anda mengatakan, Anda bertanya mungkin ya, utang luar negeri pemerintah ini sebenarnya buat apa saja? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Mayoritas pemirsa, ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. 24,5% terbesar utang luar negeri pemerintah ini peruntukannya adalah untuk sektor kesehatan dan juga kegiatan sosial. Berikutnya di sektor pendidikan sebanyak 16,5%, kemudian 15,1% untuk administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, konstruksi sebesar 14,3%, dan yang terakhir adalah 11,8%. Dengan jumlah utang luar negeri Indonesia masih mencapai 406,3 miliar dolar Amerika Serikat, ini bisa dikatakan sebetulnya struktur utang luar negeri Indonesia dikatakan sehat. Apa sebabnya? Yang pertama, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB ini sebesar 32,3%. Ini turun dibandingkan dengan bulan April, di mana pada bulan April ini rasionya masih 32,6%. Dikatakan sehat karena rasio ini masih di bawah batas maksimal yang tertuang di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni masih di bawah 60%. Kemudian dominasi utang luar negeri Indonesia ini sifatnya adalah jangka panjang sebanyak 86,7%. Untuk itu kita ketahui juga bahwa utang luar negeri ini mayoritas seperti yang saya tadi katakan digunakan untuk pembangunan dan juga pemulihan ekonomi nasional yang sempat tergerus akibat pandemi COVID-19. Berikutnya kita akan melihat negara-negara kreditur atau pemberi hutang terbanyak untuk Indonesia. Ternyata bukan Amerika Serikat, bukan Tiongkok yang terbanyak memberikan utang bagi Indonesia per Mei 2022. Yang pertama justru negara Singapura, pemirsa. Negara pemberi utang terbanyak untuk Indonesia adalah Singapura dengan nominal mencapai 59,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kita mungkin bisa full screen saja supaya masyarakat bisa melihat dengan jelas. Ini adalah daftar negaranya. Pemberi kredit atau pemberi utang terbanyak untuk Indonesia, nomor 1 Singapura,
Kemudian diikuti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Hong Kong dengan masing-masing nominal yang ada di layar kaca Anda saat ini. Dengan demikian pemirsa, setidaknya situasi Indonesia masih terbilang jauh lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka khususnya terkait dengan ekonomi. Namun, kondisi ekonomi global yang disebabkan pandemi COVID-19, kemudian konflik dari Rusia-Ukraina yang sampai dengan saat ini masih belum usai, harus betul-betul diwaspadai. Karena sebetulnya dampaknya sudah kita rasakan langsung begitu ya. Misal, harga BBM dan juga LPG non-subsidi yang juga mengalami kenaikan. Selain itu, soal inflasi ini seakan tidak bisa terhindarkan. Amerika saja pemirsa yang notabene adalah negara adidaya, inflasinya sudah menyentuh 9%. Sementara berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi di Indonesia ini juga terus menunjukkan tren peningkatan dari semula 2% di bulan Februari, kini sudah di angka 4% di bulan Juni 2022. Jika pemerintah tidak bisa mengatasi inflasi, maka daya beli masyarakat pun juga akan melemah. Ini yang harus diwaspadai. Demikian untuk adalah paparan informasi kita untuk di segmen At Large hari ini.